Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat dan juga semangat. Ketemu lagi bareng saya Gina Febriana di Ekonomi Kreatif. Kalau berbicara tentang kreativitas ya ataupun karya, ini kayaknya nggak ada habis-habisnya di Sumatera Utara. Mereka punya banyak sekali produk ataupun UMKM yang sangat luar biasa yang tentunya ya ini memberikan dampak positif. Tidak hanya untuk diri sendiri namun juga untuk income ya, memberikan income bagi seluruh masyarakat yang ada di dekatnya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang keterampilan membuat perhiasan dari kawat ya. Saya juga baru dengar tentang perhiasan dari kawat ini karena biasanya perhiasan kan berhubungan dengan perak misalnya, aluminium gitu ya ataupun emas gitu ya. Tapi ini dari kawat loh, bisa jadi sebuah perhiasan. Nah, seperti apa kira-kira untuk produk yang satu ini kita akan bahas bersama dengan dua bintang tamu kita yang sudah hadir di studio, yaitu yang pertama ada Kak Leni Ruslan. Halo Kak Leni, apa kabar? Halo. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Aduh, cantik sekali hari ini. Alhamdulillah. Cerah-cerah ya yang datang hari ini ya. Dan yang kedua selain ada Kak Leni di sini ya, ada juga Kak Hasmela Revi. Halo Kak Mela. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat juga ya. Wah, di sini Kak Leni sebagai pelaku usaha ataupun yang memang benar-benar punya usaha ini dari awal ya. Kemudian ada Kak Mela yang juga membantu sebagai marketing ataupun pemasaran dari produk-produk perhiasan dari kawat ini. Nah, kalau gitu pemirsa, kita mau lihat dulu kira-kira perhiasan dari kawat ini seperti apa ya. Nah, mungkin pemirsa juga udah lihat kalung yang sudah saya kenakan di sini ya. Wow, cantik ya. Oh my god. Nah, ini dia perhiasan dari kawatnya. Jadi ada batu juga sebagai perhiasan dukungan ya, tambahan dari kalung ini. Terus ada Tali. Ornamen, bukan ornamen, tambahan budaya etnis gitu ya, kain-kain etnis gitu. Terus di depan saya juga ada beberapa produk ya, nanti kita perlihatkan lagi. Mungkin saya pengen tahu juga nih dari Kak Leni, sebenarnya perhiasan dari kawat ini perhiasan seperti apa sih Kak? Emang udah ada sejak lama atau memang ini Kak Leni kayak tiba-tiba aja gitu terpikir untuk buat perhiasan dari kawat? Gimana? Oke. Perhiasan kawat tembaga ini sebenarnya salah satu perhiasan tembaga, teknik pembuatan perhiasan yang tertua di dunia. Jadi dari tahun 2000 sebelum Masehi itu sudah ada ini. Jadi ini salah satu perhiasan yang memang asli handmade buatan tangan tanpa menggunakan alat pembakaran. Jadi hanya dijalin, diukir, itu pakai tangan dan tang aja, nggak ada pakai alat-alat apa. Oh, oke. Jadi memang udah ada sejak lama dan bahkan ini yang tertua yang pertama kali adalah perhiasan dari kawat tembaga ya kalian ya. Terus kalian ini awal mulanya dulu buat perhiasan ini dari tahun berapa? Saya sebenarnya kalau perhiasan ini awalnya dulu tuh dari tahun 2010. Tapi tidak terlalu konsisten di perhiasan yang ini gitu. Tapi konsentrasi itu mulai tahun 2015. Oke, Jadi mengkonsentrasikan diri di perhiasan kawat tembaga. Sebelumnya saya memang hobi bikin aksesoris. Jadi bermacam-macam aksesoris saya bikin. Akhirnya saya berpikir kenapa saya nggak punya satu spesialis aksesoris. Jadi saya konsentrasi di aksesoris kawat tembaga. Kenapa tertarik? Kenapa pilih tembaga gitu ya? Karena kalau di kawat tembaga ini saya punya imajinasi dan kreativitas itu lebih tinggi dibandingkan yang lain. Iya, karena satu produk itu hanya bisa menghasilkan satu aja. Jadi untuk duplikat itu agak susah. Jadi limited edition gitu ya. ya. Iya. Oke, dan untuk untuk model ataupun bentuknya juga bisa disesuaikan gitu ya kalian ya? Bisa disesuaikan dengan pesanan bisa. Tapi biasanya kalau saya harus meniru satu produk orang lain, itu saya hanya bisa katakan saya bisa tiru itu 80%. Karena selanjutnya kadang-kadang kawat ini kita nggak bisa prediksi. Dia akan jadi seperti apa gitu. Iya. Oke, kalian ini backgroundnya apa sebenarnya? Saya sebenarnya sama sekali nggak ada di seni. Saya dulu kuliahnya di ekonomi. Oke. Dan saya dulu juga kalau SMP, SMA itu saya di pesantren. Oh, begitu. Iya. Iya. Berarti ini kayak otodidak gitu ya, Kak? Iya. Atau ada sekolahnya nih Kakak dulu? Nggak ada, otodidak.
Oke, berarti otodidak, Iya. tapi tiba-tiba bisa buat Iya. perhiasan karena memang suka sama aksesoris gitu ya. Nah, ketemunya sama Kak Mela nih ceritanya gimana? Di tahun berapa? Oh, ini sahabat saya, Besti. Besties. Sekampung, Ya. sama-sama dari Pangkalan Berandan. Jadi kami memang udah kenal sejak lama gitu, dan ya saya bikin, dia salah satu marketing terbaik saya. Wah, keren. Oke, Kak Mela, awal mulanya dulu ketemunya gimana nih ngobrolnya? Kok bisa tertarik juga untuk memasarkan produk dari perhiasan dari kawat ini? Jadi kan kita udah kenal lama nih, memang satu kampung, terus sepermainan, Yes. sejalan-jalan. Jadi dia rajin buat, tapi dia tidak pernah mau menggunakan, jarang dia menggunakan produknya. Jadi saya memang orangnya suka aksesoris, Iya. jadi agak lebay lah kalau zaman sekarang bahasanya. Iya. Jadi saya gunakan, nanti saya pergi kerja, saya pergi kuliah gitu kan. Teman-teman lihat, terus bagus ya. Oke, mau, saya bawakan. Nah, ya udah buat yang banyak ya, banyak modelnya buat saya bawa. Iya. Baru nanti teman-teman pesan, ya udah tinggal ibu pabrik lah, saya manggilnya ibu pabrik. Ibu handmade ya. Iya. Ya tinggal buatlah gimana sampai berkembang sampai sekarang. Udah bertahun-tahun seperti itu. Oke. Kalau gitu kita lihat dulu produk-produknya ya, perhiasan dari kawat tembaga ini seperti apa. Salah satunya yang saya pakai pemirsa ini. Ini lumayan besar untuk ukurannya. Dan kalau misalnya mau lebih kecil juga ada ya, saya ambil dulu. Nah, ini dia. Kalau yang lebih kecil seperti ini juga lebih simple karena talinya warna hitam ya. Ini bisa dipakai kemana aja. Terus ada Bros. mungkin bisa lihat di depan kita ini ada bros juga, kemudian ada cincin ya, ada gelang juga. Nah, ada cincin juga ini kayaknya yang lagi dipakai sama Kamela juga, boleh dikasih lihat dulu. Nah, ini dia, kita perdekat lagi ya. Nah, cantik ya. Ada bros juga yang sedang dipakai Kamela, boleh dikasih tunjuk. Nah, itu juga salah satu produk dari kawat. Ya, perhiasan dari kawat. Oke, balik lagi nih kalian ini untuk apa namanya bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat satu perhiasan ataupun produk itu apa aja? Produk bahan utamanya itu batu dan kawat tembaga. Jadi mainnya itu memang batu itu. Jadi memang kita tidak menggunakan sama sekali pembakaran atau apa. Jadi hanya langsung kawat dan batu bahannya tadi. Kita jalin, kita netting untuk mengikat batunya. Terus untuk menjadikan satu produk itu saya biasanya memang tidak pakai sketsa sama sekali. Karena suka gini, kalau udah saya sketsa tiba-tiba nanti ujung-ujungnya itu nggak akan jadi seperti yang sketsa saya. Iya, iya. Jadi saya akhirnya hanya buat apa yang ada di kepala saya dan mengikuti ya ini aja, kreativitas saya sendiri aja. Oke, berarti ini nggak pakai lem ya? Enggak, Soalnya sama ini kan sekali nggak ada lemnya. Samping-sampingnya kan kayaknya cukup kuat gitu ya untuk menahan satu batu yang sangat besar ini gitu. Iya. Oh, nggak ada pakai lem ya? Berarti hanya Dijalin aja. ganjal ataupun dijalin gitu Iya. ya? Untuk kawatnya sendiri butuh berapa meter nih kira-kira kali ini? Kalau kawatnya berapa meter tergantung produk, Iya. tergantung besar kecilnya tadi. Rata-rata sih kalau yang besar kayak Mbak pakai itu mungkin sekitar 2 meter kawat yang utama. Jadi dia setiap kali kita bikin tuh ada 2 jenis kawat. Iya. Yang pertama kawat yang besar itu sebagai kerangka dan kawat yang kecil itu seperti benang itu yang untuk menjalin. Jadi ada 2. Oke, terus berarti kalau ide-ide desain gitu ya, berarti memang karya pikiran sendiri ya? Kan kalau crafter inilah istilahnya, itu kami kan pakai sistem ATM. ATM itu amati, tiru, modifikasi, Iya. kan gitu. Kadang-kadang kita ambil juga inspirasi dari orang lain, kita lihat IG, kita lihat kayak Pinterest gitu, tapi ujung-ujungnya tuh memang kita nggak akan bisa 100% bikin yang sama persis. Seperti yang itu. Jadi kita hanya memang benar-benar hanya ngambil inspirasinya aja, oh nanti kayak gini, tapi ujung-ujungnya nanti beda, nggak sama ininya. Oke, tapi aku mau tanya juga nih sama Kak Mela nih, untuk
pasarannya sendiri ya perhiasan dari kawat tembaga ini gimana di Sumatera Utara? Apakah sudah banyak pelaku usaha yang juga membuat produk yang sama? Kalau pemasaran, kami biasanya kan dari teman ke teman. Terus belakangan karena udah gabung dengan UMKM, itu kami sering ikut ke pameran-pameran. Terus yang bekerja sama dengan Dinas Koperasi, Dinas Pariwisata. Kalau untuk pelaku pembuat yang sama kayaknya ada juga beberapa ya. Tapi memang peminatnya lumayan banyak. Kemarin waktu acara apa tuh ya, Dekranas itu ada juga dapat beberapa pesanan yang lumayan banyak. Oh, berarti untuk pemasarannya sendiri ya itu juga dibantu waktu maksudnya juga ikut pameran-pameran supaya makin banyak yang tahu ya. Tapi kalau untuk pelaku usahanya juga lumayan banyak juga di Sumatera Utara. Oke, kalau begitu gimana nih cara Bu Leni menghadapi kondisi seperti ini meskipun banyak perajin juga yang sama gitu ya, apakah mempengaruhi untuk proses ini penjualannya gitu? Sebenarnya tidak terlalu mempengaruhi ya, karena produk setiap crafter itu punya ciri khas sendiri. Jadi kami itu walaupun sesama perajin kawat tembaga itu nggak akan sama modelnya. Jadi kami punya pasar-pasar sendiri. Jadi kalau persaingan pun kami persaingan sehat. Jadi seandainya saya nggak punya barang, saya tanya sama teman saya ada nggak barangnya gitu kan. Jadi kami tuh kalau merasa bersaing juga enggak. Jadi karena udah punya pasar sendiri dan punya identitas sendiri dari produk tersebut. Oh, punya ciri khas bentuk sendiri gitu ya. Yeah. Oke, kalau gitu saya juga penasaran nih proses pembuatannya itu seperti apa gitu. Ibu boleh jelaskan secara lisan dulu, Ibu? Awalnya sih sebenarnya kalau kayak ini, ya kita ambil maaf satu ya, saya ambil satu ini ya. Ini bros ini kita bikin dari pengikatan kawat dulu, pengikatan batu dulu, maaf. Namanya nih netting. Ini kita netting dulu, di netting. Setelah itu setelah dia kuat terikat, baru kita bikin ininya rangka tepinya ini. Ini namanya teknik weaving. Jadi dijalin seperti orang menganyam. Iya. Lalu setelah itu barulah biasanya yang menjadi lama bikinnya itu adalah teknik bawahnya ini. Ini kadang-kadang idenya suka mandek, suka ini gitu kan. Walaupun kita udah lihat punya orang ini gitu, tapi kok kayaknya pas dibikin nggak cocok ya, nggak pas ya gitu. Jadi di situ. Jadi dalam teknik pembuatan kerajinan kawat tembaga ini itu ada beberapa teknik yang namanya netting, weaving, twisting, itu ada beberapa tekniknya itu yang memang harus kita kuasai dan pelajarin. Untuk bunga-bunganya itu yang agak susah ya Ibu ya? Ya, biasanya itu ininya tuh di sini. Ini enaknya kemana ya jadinya, gitu. Terus masih ingat nggak awal mulanya dulu tuh untuk belajar buat satu produk itu berapa lama Ibu? Saya belajar. Saya ini alhamdulillah tergolong orang yang cepat belajar. Oke. Ya, jadi bisa dibilang saya nggak terlalu lama belajar. Ya. Jadi memang sekitar berapa lama? Sebulan, 2 bulan? Enggak. Seminggu? Total hari? Hitungan jam aja. Saya tuh tergolong orang yang kalau melihat satu aksesoris, ketika melihat aja saya sudah tahu ini cara bikinnya seperti ini. Wah, gitu. Nggak ada searching atau lihat dari video biasanya atau YouTube? Gitu? Ada sih lihat dari YouTube itu kalau seandainya memang itu rumit dan susah tuh saya lihat YouTube juga ada, tapi biasanya sebentar aja. Oh, keren ya. Kayaknya tangannya udah ahli gitu ya. Kalau misalnya mungkin nanti Kak Mela coba sekali-sekali ya, ada kerajinan apa, bisa nggak buat ini? Pernah coba saya. Pernah? Tapi ya itulah, tangannya kaku. Udah nggak talent nggak ya. Jadi Kak Mela nggak pernah belajar sama Kak Leni kira-kira? Pernah beberapa saya, sebelum ini juga ada jenis aksesoris yang lain. Saya ikut belajar. Yang ini juga saya pernah belajar, tapi tangannya beda. Tangannya nggak lembut. Tangannya tegang-tegang kayak kawan. Untuk ada talent spesialisnya masing-masing. Ya udah Kak Mela ini aja, masarkan produk aja ya kayaknya. Oke, kalau begitu pemirsa, hari kita akan ngobrol lebih lanjut mengenai perhiasan dari kawat tembaga ini. Pemirsa jangan kemana-mana ya, tetap di Ekonomi Kreatif.
Oke, pemirsa, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kita di Ekonomi Kreatif. Kita masih membahas tentang keterampilan membuat perhiasan dari kawat tembaga nih pemirsa. Pemirsa tadi udah lihat ya kira-kira bahan-bahannya apa aja yang dibutuhkan, terus cara membuatnya juga ada teknik-teknik kayak weaving, kemudian ada netting ya. Jadi ada teknik-teknik juga untuk cara pembuatannya, dan produk-produknya juga banyak nih yang bisa dihasilkan dalam satu bahan aja, yaitu berbahan kawat dan juga dari batu gitu ya. Terus nih aku mau tanya juga nih sama Kak Leni. Kak Leni, ini kan udah berjalan kalau kita lihat ya udah cukup lama gitu ya, 8 tahun seriusnya gitu ya. Kira-kira selama 8 tahun ini Kak Leni udah pernah nggak sih buka kelas untuk ngajarin masyarakat ataupun teman-teman yang lain untuk bisa buat satu produk seperti kakak buat? Saya tuh udah pernah buka kelas beberapa kali ya. Kadang-kadang satu kelas itu ada yang sampai 10 orang, itu udah pernah gitu. Iya. Tapi kendalanya itu satu, biasanya dari 10 itu hanya 1 orang yang melanjutkan. Jadi mungkin teknik bisa dipelajari, cuman kadang-kadang kreativitas itu beda-beda kan. Kalau dia punya passionnya tuh nggak ada di situ, dia susah melanjutkan. Karena memang satu produk dari kawat tembaga ini nilai sendinya tuh agak tinggi. Jadi kalau kreativitasnya dia hanya bisa mempelajari teknik, tapi untuk melanjutkan secara seninya tuh biasanya mandek. Karena apa? Susah buatnya gitu? Mungkin sebenarnya kalau susahnya nggak susah, kalau udah pelajarin teknik ya, udah tahu tekniknya. Tapi biasanya mereka itu mandeknya tuh di tahap akhir finishing, kayak mau bikin ukirannya ini jatuhnya kemana. Kan gitu. Jadi kalau dia selalu niru punya orang kan dia nggak punya ciri khas sendiri. Jadi kan salah satu ininya memang karena kreativitasnya tuh tinggi. Itu ini. Oh yes. Oke. Tapi berarti agak sulit ya untuk ngajarin untuk buat ini ya produk ini. Sebenarnya kalau ngajarinya sih nggak sulit karena teknik itu kan bisa dipelajari. Siapapun bisa belajar secara teknik gitu. Cuman mungkin pengembangannya itu yang jadinya tidak ini. Tapi respon mereka gimana nih setelah kakak ajarin? Ya awal-awal sih memang bilangnya susah. Ya. Terus akhirnya mereka bisa. Cuma rata-rata mungkin kayak lanjutin nggak ya pada gitu ya? Iya, karena biasanya kan teknik weaving dia bisa, teknik netting dia bisa, tapi ketika finishing akhir, mau bikin ukirannya, mau bikin apanya tuh mungkin di situ mereka mandek. Iya. Oke, kita jawab telepon dulu karena ada telepon. Halo? Halo. Iya, halo Mbak. Dengan siapa di mana? Dengan Nela di Medan. Nerla di Medan. Oke, silakan. Mau tanya ke kakak-kakaknya. Ya. Ini kan keluarga saya itu pernah ada yang pakai perhiasan kayak sejenis imitasi atau besi atau apalah gitu ya kan Kak. Terus kayak ada reaksi alergi gitu, kayak dia pakai cincin atau pakai anting jadinya luka, gatal gitu. Kira-kira kalau misalnya perhiasan yang kayak gini tuh ada reaksi alergi gitu nggak ya Kak kalau kita makainya? Wah, oke. Itu aja. Terima kasih Kak Nerla. Terima kasih. Wah, ini pertanyaannya menarik nih, betul nih. Karena kalau perempuan kan suka pakai perhiasan gitu ya, perhiasan apapun, dari bahan apapun gitu ya. Nah, kalau Kak Nerla ini keluarganya ada yang alergi dengan salah satu perhiasan. Mungkin dia pakai perhiasan yang imitasi ataupun besi ataupun yang lain gitu ya. Tapi kalau misalnya perhiasan dari kawat tembaga ini gimana nih Kak Leni? Apakah bisa membuat reaksi alergi terhadap seseorang atau gimana? Sebenarnya kalau alergi itu ya tergantung orangnya juga ya, tergantung kondisi kulitnya gitu. Sejauh ini sih saya belum pernah ketemu yang alergi pakai tembaga. Karena memang tembaga yang kita pakai ini adalah tembaga khusus untuk aksesoris, bukan tembaga dinamo. Oh iya, beda ya? Beda. Tapi warnanya hampir mirip gitu ya? Iya, tapi biasanya bukan. Dia memang kawat khusus untuk aksesoris gitu. Dan memang harganya kan jauh lebih mahal dibandingkan kawat dinamo. Iya. Jadi dia udah ada lapisannya. Berarti aman ya? Sejauh ini saya belum pernah dengar sih yang pakai aksesoris saya punya tuh alergi, kayak pakai cincin tuh alergi atau pakai antingnya tuh alergi, tuh belum ada. Oke.
Oke, karena berarti aman-aman aja kalau misalnya mau pakai perhiasan dari Kawat Tembaga ini ya. Dan untuk yang lain yang mau telepon juga silahkan kita buka line telepon di 0811 6100 386. Sekali lagi di 0811 6100 386. Boleh telepon, boleh tanya apa aja, ataupun yang tertarik juga pengen buka usaha seperti kalian ini juga silahkan, monggo gitu ya. Nah kalau gitu saya mau tanya juga, kalau misalnya dalam proses pemasaran nih Kak Mela, ini pemasarannya tuh lewat mana aja? Selain saya gunakan sendiri. Oh sebentar, Kak Mela ada telepon lagi nih. Halo? Selamat sore. Sore, Saya mau tanya Bapak dengan untuk- siapa di mana? Songkot di Medan. Oke Pak, silakan. Saya mau tanya buat narasumbernya, ini keren-keren sekali ya produknya. Thank Kira-kira itu kan ada saya lihat juga di TV, kayak batu akik dikawinkan dengan kawat tembaga. Nah selain batu akik apa produk-produk lain, apa mutiara, apa yang bisa dikawinkan ya dengan perhiasan ini ya, dengan perhiasan kawat ini yang cantiknya itu apa seperti apa? Kemudian yang kedua pertanyaannya adalah ketika membuat ini, membuat tangan luka nggak gitu, antisipasi supaya agar tangannya tidak terluka saat membuat kreasi dari bahan kawat ini, gimana caranya gitu Mbak? Baik. Oke, Gitu terima aja. kasih Makasih ya, Bapak. Mbak ya. Thank you. Selamat sore, sukses selalu. Oke, nah gimana nih Kak Leni, untuk ini kan batu akik tuh kayak Iya. batu akik sebagai bahan main utamanya dan juga kawat. Ada Sebenarnya bahan bahan lain? bakunya itu kita bisa padu padankan sama yang lain ya. Ya. Ada yang mutiara, ada juga dari kerang. Kerang pun saya juga pernah bikin. Oh, ya. Iya. Dari kerang ataupun dari apa namanya? Kayak kain. Kain itu pun ada juga. Jadi kain ulos itu kita bentuk seperti batu, habis itu kita ikat juga pernah. Ada. Jadi nggak selalu ini. Cuman ciri khas dari kerajinan kawat tembaga ini adalah batu druzi. Batu druzi ini yang batu pecah itu loh Mbak. Batu druzi ya. Ada batunya seperti batu pecah. Yes. Kalau akik, batu akik yang Batu akik itu biasa kan dia bisa. nggak ada pecahnya kan. Ya. Nah, jadi Mulus aja dia ya. itu memang batu kan. Kalau ini batu druzi ini sebenarnya dia batu yang mengkristal. Jadi tapi bukan kristal. Iya. Dia batu yang terbentuk dari mineral yang terkumpul jutaan tahun. Jadi dia membatu. Seperti Tuh. kristal ya Seperti bentuknya. kristal, iya itu. Terus tadi yang Yang kedua, kedua tuh kira-kira waktu proses pembuatan pernah cedera nggak kalian? oh Pernah luka nggak tangannya? Terus gimana supaya supaya kita mensiasatinya. terhindar gitu dari Oh, gitu. cedera gitu? Sebenarnya kalau seandainya bikinnya nggak terlalu banyak gitu, saya hanya bikin untuk stok aja, itu biasanya jarang sih cedera gitu. Paling cuman ada kayak pedih-pedih dikit aja, ya udah pakai handy plus aja. Tapi berarti nggak terlalu menimbulkan apa ya cedera yang parah gitu ya? Enggak. Oke, ini pemasarannya kemana aja nih Kak Mela? Pemasaran melalui saya gunakan sendiri, juga melalui bikin status di WA, Oh, oke. gitu. Atau saya japri siapa teman-teman yang memang sudah hobi, yang langganan, gitu. Berarti lewat media sosial juga ya? Boleh, iya. Oke, gunakan kalau juga. gitu pemasarannya sampai kemana aja? Ini udah dikirim kemana aja? Oh, kalau ada pameran pernah kemarin sampai yang di Parapat itu yang Yang Acara boat. acara F1, powerboat F1. itu pun Boat. pernah ikut gitu. Saya tergolong aktif untuk pameran. Itu. Jadi saya memang sering diundang sama dinas-dinas terkait yang ada di Sumatera Utara ini, saya sering ikut gitu. Kadang-kadang difasilitasi sama bank-bank tertentu, itu juga saya sering ikut. Jadi kalau pemasarannya sebenarnya saya sudah ngirim ke beberapa negara, tapi bukan saya ekspor ya. Mereka datang beli ataupun dari WA ataupun dari IG gitu. Ke Australia pernah, ke Thailand waktu pas ada acara Gemas itu, tuh orang ke Thailand beli, dan ke Malaysia. Wah keren dong, berarti respon masyarakat sendiri baik dalam maupun luar negeri sangat baik ya untuk produk Iya, ini ya? karena Ada memang kan souvenir. satunya tuh unik kan, Iya. Dia beda gitu. Iya. Yang kakak dengar sendiri gimana respon mereka? Ya mereka sukanya karena unik dan tidak akan ada dua. Itu ya. karena handmade itu dia. Iya. Betul-betul, oke. Dalam seminggu ataupun sebulan ya, biasanya menghasilkan berapa produk tuh? Kalau saya sih bikinnya, kadang-kadang ya itulah kalau kita di craft ini kadang-kadang
moodnya naik turun ya, gitu. Kalau mood lagi bagus itu dalam satu hari saya bisa menghasilkan 3 bros yang lumayan inilah. Tapi kalau kayak kalungnya Mbak itu makan waktu 2 hari baru siap. Semakin besar semakin lama ya? Iya, semakin lama. Kalau misalnya yang kecil-kecil kayak cincin yang Kak Mela pakai itu berapa lama buatnya? Itu satu hari bisa dapat 50 biji. Dapat 50. Oh berarti cuma 10 menit paling ya buatnya ya? Kayak sebentar aja kalau itu. Sebentar aja ya. Oke. Kayak pakai bros yang saya pakai kecil-kecil gini, nah itu pun juga sebentar aja. Yang paling banyak dipesan yang mana? Dari semua produk, dari kalung, gelang, cincin, yang paling Paling diminati banyak lah. paling banyak dipesan ini mungkin karena rata-rata konsumen saya tuh berjilbab ya, bros. Oh bros paling Iya, banyak ya. paling Bros. banyak tuh bros. Yang besar atau yang kecil sama aja? Sama aja, tergantung ininya ya. Kalau yang paling banyak sih kalau dari rate harga itu yang harga rata-rata 200 itu yang paling banyak dibeli. Oke, Iya. udah kita langsung masuk ke harga nih. Juga penasaran. Harga dari range berapa sampai berapa? Kalau harga itu dari harga 10.000 Oke. ya, Heeh, 10.000 sampai harga yang termahal tuh 600-an, 700-an. Oh, kalau yang saya pakai? Nah, itu 500-an. Oh, cukup lumayan mahal ya. Iya. Karena proses pengerjaannya juga lama ya, Lama. 2 hari. Terus batunya Memang kristal. produk kerajinan kawat tembaga ini itu punya segmen pasar tersendiri. Jadi kalau memang dia hobi, suka gitu, biasanya mereka harga agak ini. Nggak peduli Nggak gitu ya? peduli. Biasanya Kak Mela masarinnya dalam sebulan tuh kira-kira terjual berapa banyak ya Kak Mela? Lumayan banyak kalau untuk ukuran-ukuran seperti ini, lumayan banyak. Kalau saya biasanya yang laris itu yang pasaran saya tuh sekitar yang harga 10.000 sampai 150 gitu. Itu pasaran teman-teman. Sampai ratusan? Lumayan. Oke, berarti yang 10.000 itu yang mana Kak Mela? Ini cincin-cincin ini 10.000. 10.000 kalau yang Yang seperti cincin? ini, seperti ini yang untuk hijab gini 15.000. Oke, Size cukup gini-gini seperti yang saya cukup gunakan murah ini. sebenarnya ya. Oke, Iya. kita jawab dulu telepon kita ya. Halo? Halo, Halo Bapak, dengan siapa di mana Pak? dengan Bang D ada di Medan. Oke, silakan Bapak pertanyaannya. Pertanyaannya tadi itu kali ini kan barusan bilang ada dia kalau lagi mandek idenya itu macet lah produksi. Nah sekarang dalam menghadapi itu tuh trik dan tipnya itu seperti apa tuh supaya idenya datang kembali. Ya. Karena kan pekerjaan kreatif ini kan butuh ide kreatif yang moncer ya, itu aja. Oke, terima kasih Bapak. Thank you. Betul nih, seperti yang Bapak sampaikan ya. Kalau buat produk ini butuh kreativitas, ide-ide yang tinggi gitu ya. Ide yang banyak. Tadi kan Kak Leni bilang kalau misalnya contoh ya ataupun udah ada contoh lihat punya orang kadang mandet gitu ya, bingung untuk menyelesaikannya gimana gitu ya. Cara Kakak Leni menghadapinya gimana supaya selesai produknya? Saya biasanya kalau lagi kayak gitu, itu saya tinggal dulu. Apa gimana? Biasanya kalau saya lagi mandek dengan satu produk itu saya tinggal dulu. Oh, tinggal dulu ya. Iya, saya kerjain dulu yang lain. Iya. Jadi bikin lagi yang lain gitu. Kadang-kadang mungkin batu itu kelihatan sama bulatnya, tapi ketika pengerjaan itu kita bisa nggak ketemu cara ini mau dikemanain ya motifnya gitu. Tapi biasanya saya tinggalkan dulu supaya nanti saya bikin yang lain lagi. Jadi biasanya kalau memang udah mandek-mandek kali itu ya saya lihat-lihat IG, lihat-lihat Pinterest. Untuk referensi ya, Iya. nah, bisa dari situ. Refresh dulu berarti refresh ya. lagi. Baru dilanjutin lagi. Iya. Oke, kalau gitu nanti kita lanjutin lagi obrolan Iya. kita kali ini Kamela dan juga pemirsa yang ada di rumah ataupun dimanapun Anda berada ya. Dan kita nanti akan kembali lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Ekonomi Kreatif. Ya pemirsa, masih di Ekonomi Kreatif dan tentunya kita masih bersama dengan Kak Leni dan juga Kamela ya, perajin dari perhiasan dari kawat tembaga nih pemirsa. Nah kita udah bahas panjang lebar dan mungkin pemirsa ini bisa jadi inspirasi untuk bisa buat
satu kerajinan seperti Kak Leni dan juga Kak Mela gitu ya. Dan mungkin kita akan tanya lagi sama Kak Leni, namun sebelumnya saya mau kasih tahu di segmen akhir ini Anda masih bisa untuk bertanya bersama kita di line telepon 081161000386. Oke, saya kembali ke Kak Leni. Kak Leni, ini kan apa namanya sudah 8 tahun juga berkarya gitu ya untuk buat ini gitu ya. Kira-kira kalau misalnya ada customer yang juga pengen dibuat apa namanya by request gitu ya dan memang harus benar-benar sama gitu ya, Kak Leni pernah buat dan juga menyanggupi itu nggak kira-kira? Saya biasanya saya akan bilang, saya cuma bisa menyamain tadi tuh paling maksimal tuh 85%. Oke. Itu karena biasanya ketika kita potong kawat, itu kita kan nggak tahu ujungnya itu kemana gitu. Dan biasanya di ujungnya itu yang kita tidak bisa sesuaikan persis sama seperti yang dia mau. Gitu. Tapi biasanya apa namanya kemiripannya tuh 85%. Berarti udah ada penjelasan sebelumnya ya, supaya customer juga mengerti gitu. Oke, terus kira-kira kalau untuk perawatan ya, perawatan supaya tetap terjaga, tetap cantik gitu gimana Kak Len? Sebenarnya cara merawat kot tembaga ini sama seperti merawat emas, sama aja. Jadi kadang-kadang dia menghitamnya tuh bukan karena di kawatnya menghitam, tapi karena debu, kotoran itu kan. Emas kan juga seperti itu kan. Ya udah kita bersihkan aja dengan apa namanya kayak odol gitu, itu bisa. Ataupun kalau memang apa ya dibawa ke toko emas juga bisa gitu. Jadi perawatannya sama seperti kita merawat emas ataupun perak. Oh berarti nggak bekarat ya kalau kena air? Enggak. Oh aman-aman aja kalau kita pakai untuk mandi atau Iya, pakai hand karena body dia sama gitu? seperti emas. Oh, ini nggak akan bekarat ya Kak? Nggak akan. Tahan lama Iya. gitu? Wah, oke. Terus untuk apa namanya, saya ke Kak Mela ya, untuk pemasarannya sendiri gitu ya, gimana kalau Kakak lihat yang paling diminati gitu ya, produk-produk yang mana dari antara ini semua? Produk yang paling Pada saat pameran ya, pada saat pameran. Ya, kalau pada saat pameran paling diminati ya Bros ya? bros, ini cincin. Ada strategi khusus nggak Kak supaya memperkenalkan perhiasan ini? Kadang mereka kan juga nggak tahu ini apa, ini emas atau apa gitu ya Nanti kan? mereka bertanya waktu di apa, mereka tanya ini dari mana? Iya. Nanti ini luntur apa enggak? Di mana? Ya, itu aja kita jelaskan. Ya tetap dijelaskan ya. Iya. Karena kan ini kayak ini ya emas yang rose gold gitu Iya, kalau kita lihat iya, warnanya. rose gold. Ini pun tembaga rose gold namanya. Oh, kalau tembaganya ada warna-warna lain juga Kak? Ada yang disepuh dengan warna lain. Warna apa aja Kak? Ya, ada warna apa namanya? Warna Ada kuning gold kayak emas gitu juga ada? ada yang kuning gold kayak emas, habis itu warna perak juga ada. Oh, pernah buat juga untuk warna itu Kak? Iya, pernah. Oh, Itu. tapi kali ini nggak dibawa ya yang warna putih atau Warna putih itu nggak kuning ya? dibawa. Iya, tapi yang paling banyak dipesan yang mana? Warna ini. Paling banyak warna ini. Warna rose Karena ini gold. memang rose gold ini kan ciri khas tembaga. Jadi kalau seandainya warna-warna yang lain itu kan mungkin orang akan berpikir ini warna apa ya? Warna pink juga ada. Warna pink? Iya. Oh iya. Dilapis dengan warna pink dan dia memang maksudnya walaupun dia disepuh dengan warna pink tapi dia memang nggak akan luntur. Bagus dong ya, Iya. nggak apa namanya, jadi kita Nggak nggak monoton. takut ya, nggak kotor, nggak Iya. cepat kotor, nggak Iya. cepat luntur gitu ya. Oke, saya mau tanya kesulitan ataupun tantangan yang selama ini Kakak hadapi selama 8 tahun ini apa aja? Pertama bahan baku ya. Bahan baku ini tidak ada di pasar lokal Medan khususnya. Jadi kita tetap harus impor dari Jawa. Itu mulai dari kawatnya, mulai dari batunya. Mungkin ada batu aki yang ada di pasaran Medan ini ada, tapi biasanya harganya lebih tinggi dibandingkan yang ada di luar Medan gitu. Yang kedua itu SDM. Jadi saya kalau seandainya lagi ada pesanan massal yang jumlahnya banyak, itu saya akan sedikit kesulitan untuk merekrut orang. Itu. Jadi paling-paling kalaupun saya harus merekrut orang, mereka hanya membuat yang dasar-dasarnya aja seperti netting, weaving, tapi tahap akhir itu biasanya saya tetap yang ngerjakan sendiri. Iya. Itu. Jadi SDM itu memang sangat kurang di sini. Oh ya, susah carinya ya. Tapi kalau Kakak buatnya
ada anggota nggak atau saat ini masih sendiri? Kalau anggota tetap nggak ada, tapi saya ketika lagi dapat pesanan yang agak banyak itu saya biasanya sekitar ada 2 orang itu yang memang tetap saya inilah Bantuan bantuan. ya untuk bisa buat apa tadi netting ya? Netting, yang lebih netting mudah untuk ya. yang lebih mudah. Biasanya nettingnya itu ataupun weaving itu, teman finishing akhirnya itu tetap saya sendiri yang menyelesaikan. Oke, berarti yang masih sulit bahan baku sebenarnya ya. Ya, Tapi bahan kalau baku. kawatnya memang dari sini, dari Medan Enggak, ada? kawatnya pun dari sana. Dari sana juga Ya, kalau kawat yang ada di sini kan kawat dinamo. Kawat dinamo itu kan warnanya kemerahan. Iya. Bukan warna gross gold gini. Oh, berarti di bahan baku dan juga SDM gitu ya. Iya. Nah, berarti sebenarnya apa ya? Menjadi peluang sih sebenarnya untuk orang-orang ya, karena juga masih sedikit juga yang mampu Iya, menguasai untuk bisa buat ini gitu ya, kayak. Oke. Bisnisnya menjanjikan nggak kalau menurut kakak? Sangat menjanjikan. Aha. Karena peluangnya masih besar dan banyak. Ya. Iya. Kalau untuk di Medan sini sih sebenarnya pengrajinnya ini belum terlalu banyak. Nggak begitu banyak. Betul. Jadi untuk daerah Sumatera Utara itu masih sangat menjanjikan bisnis ini. Wah, peluang dong ya. Iya. Jadi kalau misalnya juga yang ingin belajar nih sama kalian ini bisa? Masih bisa. Masih bisa. Di mana nih kita bisa hubungin? Di Instagram mungkin di Di mana Instagramnya? IG saya namanya 17 Craft. Itu IG saya. Ataupun bisa melalui biasanya kalau saya lagi pameran itu saya kadang-kadang buka mini kelas juga. Oh, ada Iya. juga. Ada juga yang belajar on the spot gitulah, bikin yang ringan-ringan. Asik gitu. dong Iya. ya. Jadi makin tertarik nih mereka ya. Jadi boleh nanti hubungin Kaleni ataupun Kamela ya di Instagramnya 17 Craft. Yes. Nanti boleh searching aja di situ. Nanti yang mau belajar boleh silakan di sana karena terbuka ya untuk Terbuka. semuanya ya. Oke, ini nggak terasa dari penghujung acara nih Kamela Kaleni mungkin boleh kasih pesan terhadap pelaku usaha yang lain ya, yang juga sama ataupun harapan ke depan deh. Silakan. Kak Mela dulu boleh Kak Mela? Apa ya? Mungkin dicoba aja, dijalani, ditekunin, apapun usaha kita, Yes. ya pasti ada hasil. Ya, harapan untuk ini sendiri, Harapan usaha ini untuk sendiri. kawat tembaga ya, mungkin untuk pemasaran ya, mungkin masih perlu banyak event-event yang dibantu oleh Pemerintah dinas-dinas terkait ya, dinas-dinas boleh terkait, mungkin oke. diperbanyak. Thank you Kak Mela. Nah, ke Kak Leni nih. Silakan. Bisnis ini adalah bisnis yang masih sangat menjanjikan karena memang peluangnya masih besar dan masih terbuka lebar. Satu lagi, jangan pernah berhenti belajar. Betul. Iya, kita harus terus-terus belajar, jangan pernah cepat puas sama diri sendiri, terus belajar dan tidak berputus asa. Jadi dalam hal apapun itu kita jangan terlalu overthinking. Jalani aja, kerjakan aja gitu. Kadang-kadang belum apa-apa kita udah bilang nggak bisa, kerjakan dulu. Setelah kerjakan, kalau emang nggak bisa, cari solusinya apa. Tuh, jadi dan sekarang ini pemerintah itu sangat membantu yang namanya UMKM. Kita tuh dikasih banyak kesempatan dan peluang untuk meningkatkan diri, mulai dari digital, pelatihan-pelatihan itu sangat banyak. Betul sekali. Iya. Amin ya, mudah-mudahan semuanya juga termotivasi ya untuk bisa makin giat, makin terus berlatih untuk buat usahanya masing-masing ya. Dan terima kasih Kamela, terima kasih kali ini sudah sharing bersama kita di sini ya. Mudah-mudahan semuanya juga bisa menjadi inspirasi ataupun peluang usaha untuk Anda semua. Salah satunya adalah perhiasan dari kawat tembaga. Kalau gitu saya Gina Febriona mengucapkan terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan kita. Tetap terus saksikan Ekonomi Kreatif setiap hari Selasa jam 5 sore. Kalau gitu terimalah persembahan terakhir dari Kikustik. Selamat sore dan sampai jumpa.